firman Tuhan di dalam hati kita. Yang hilang dosa sejalan dalam batu salibnya. Jemaat sekalian, menyambut firman Tuhan di dalam hati kita dan juga mempersiapkan hati menyambut pelayanan meja perjamuan pada tanggal 10 Juli yang akan datang. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah dunia Engkau selalu menghadirkan tanda-tanda kerajaan sorga. Terutama, wujud tanda itu adalah di dalam firman dan sakramen. Firman-Mu yang diberitakan dan sakramen yang dilayankan. Saat ini kami sedang mengantisipasi perayaan sakramen perjamuan kudus minggu depan. Tuhan, tolong kami mempersiapkan hati kami, supaya bukan cuma hari-hari ini, tetapi seluruh hidup kami merupakan antisipasi datangnya perjamuan kawin anak domba. Kami berdoa juga supaya pengertian kami akan tanda dan sakramen itu digenapi dengan hadirnya firman-Mu, roti hidup, makanan rohani kami. Bantulah kami ya Roh Kudus untuk mencerna firman itu menjadi makanan spiritual kami, supaya kami mengerti kebenaran dan hidup di dalamnya. Bantulah kami Roh Kudus, supaya hati kami menjadi takhta kebesaran dan kemuliaan Sang Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Galatia sebagai bacaan leksionaris hari ini. Galatia 6 ayat 7 hingga 16. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus.
Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai, sejahtera, dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ada orang bijak berkata begini, di mata Tuhan pada akhirnya hanya ada dua jenis manusia, yaitu orang yang sombong dan orang yang rendah hati. Hanya dua itu pada akhirnya manusia di mata Tuhan, yang sombong dan yang tidak sombong. Kalau kita renungkan pernyataan ini, sebenarnya punya arti yang dalam. Sebab kalau digali sampai ke akarnya, atau diperas sampai benar-benar ke inti sarinya, kualitas manusia itu baik atau buruknya bersumber dari sini, yaitu entah dia sombong atau dia rendah hati. Kalau diperas, ketemunya cuma itu, pada akhirnya sombong atau rendah hati. Cuma dua itu. Semua kualitas yang terpuji asalnya dari satu sumber, meekness, kerendahan hati. Sedangkan semua kualitas yang buruk, semua kejahatan berasal dari satu sumber ini, arrogance, kesombongan. Bapak Gereja Agustinus pernah berkata, kesombonganlah yang membuat malaikat menjadi setan. Iblis, pangeran kegelapan, atau Lucifer, itu tadinya adalah malaikat. Cuma dia malaikat yang diusir dari hadirat Allah akibat kesombongannya. Dan itulah kesalahannya yang paling pertama dan paling utama, sombong. Dan ketika malaikat satu ini menjadi sombong, dia menjadi setan.
Dan selanjutnya dia menggoda manusia untuk memberontak melawan Allah dengan menawarkan kemungkinan untuk menjadi setara atau sama dengan Allah. Dengan kata lain, dia membangkitkan kesombongan di dalam hati manusia. Cukup. Dengan itu saja nanti manusia akan belajar sendiri kejahatan-kejahatan yang lainnya. Mulainya dari situ saja, bikin dia menjadi sombong. Sesudah itu yang lain akan mengikuti. Dan kita tahu, di Taman Eden, godaan itu berhasil. Saudara sekalian, kesombongan itu adalah akar dari semua keburukan dan kejahatan manusia. Semua kejahatan seperti dusta, menista, menghina, merebut, merampas, merasa lebih berhak, merasa lebih kuat, bahkan mencederai, melukai, menyiksa, dan menganiaya apabila dilacak sumbernya. Itu berasal dari sebentuk kesombongan, arrogance. Semua sifat dan sikap buruk seperti keras kepala, tidak toleran, suka menghakimi orang lain, minta menang sendiri, tidak mau mendengarkan, tidak tahu berterima kasih, berlagak paling tahu. Semua sifat-sifat yang semua menjengkelkan itu, apabila ditelusuri sumbernya, ya dari sini. Arrogance. Kesombongan. Bahkan yang namanya kesombongan ini dengan halusnya dia bisa menyelinap, bersembunyi atau menyamar di balik penampilan dan perilaku yang tergolong baik-baik saja sebetulnya. Dari luar tampaknya baik-baik saja. Misalnya di belakang pencapaian prestasi unggul, di balik keberhasilan finansial, kemenangan dalam sebuah kompetisi, orang pamer kekayaannya, posting-posting di media sosial. Itu bisa jadi ada percikan kesombongan di situ. Kesombongan menyelinap di belakangnya. Bahkan yang lebih halus lagi, di belakang penampilan yang bersahaja, di balik busana agama, di balik upacara ritual yang kusuk, di balik tindakan-tindakan amal kemanusiaan, di balik perbuatan-perbuatan baik manusia, kesalehan pribadi, bahkan pelayanan gerejawi, kita bisa mencium embusan nafas kesombongan, arrogance. Bisa halus, tetapi dia menyelinap di belakangnya. Mengapa? Sebab yang namanya kesombongan ini memang akarnya. Akar dari semua sinful nature kita. Kesombongan ini tidak terlihat, tetapi dia ikut memberi makan, dia ikut memberi sumbangan kepada semua sifat dan perilaku kita sehari-hari. Dia merambah
dan merambat kemana-mana, ke semua bidang kehidupan, tidak terkecuali kehidupan agama, kehidupan religius, dan etika moral. Karena ketika kita berbicara tentang benar dan salah, tentang baik dan jahat di dalam agama dan etika moral, bisa jadi, saudara-saudara, manusia membicarakan itu semua dengan spirit kesombongan. Ketika bicara tentang benar dan salah, bicara tentang baik dan buruk, manusia bisa tetap membicarakannya dengan spirit kesombongan. Saling menuding, saling menghakimi, saling mencela, saling mengkafir-kafirkan. Oleh karena itu tidak heran banyak permusuhan di dunia ini disebabkan oleh agama, disebabkan oleh ulah dari pengikut-pengikut agama. Mengapa begitu? Saudara-saudara, jawabannya karena yang dicari manusia sebenarnya bukan kebenaran atau kebaikan, juga bukan Tuhan, tetapi yang dicari adalah pengakuan. Pengakuan bahwa dirinya benar. Pengakuan bahwa dirinya baik. Pengakuan, itu intinya. Ada orang berkata begini, yang bisa menggiring orang kepada kesombongan itu ada dua. Pertama, ketika dirinya salah dan dia tidak mau mengakuinya. Yang kedua, ketika dirinya benar dan tidak ada orang yang mau mengakuinya. Dua itu yang membuat orang dan menggiring orang pada kesombongan. Jadi problemnya bukan pada soal dia salah atau dia benar, tetapi yang lebih menjadi persoalan adalah sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa dirinya benar. Istilah kerennya pembenaran diri, self-justification. Itu yang dicari orang, self-justification, pembenaran diri. Dan itulah yang sedang disinggung di surat Galatia oleh Rasul Paulus. Menurut Paulus, semua manusia sedang mencari pengakuan atau pembenaran diri, self-justification. Pertama-tama pengakuan oleh manusia, tetapi tujuan akhirnya ialah pengakuan oleh Allah. Termasuk kaum beragama, termasuk tokoh-tokoh Kristen Yahudi pada zaman itu. Semuanya mengejar self-justification. Kalau toh mereka melakukan hukum Taurat, hukum agama, itu adalah untuk mendapatkan apa? Self-justification. Kalau orang taat pada hukum Taurat, mereka cuma mau mendapat pembenaran diri. Peneguhan bahwa mereka benar, bahkan lebih benar daripada yang lain. Oleh sebab itu Paulus menulis begini di ayat 12 dan 13. Mereka yang secara lahiriah
suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya oleh karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, supaya mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Supaya mereka dapat menonjolkan, ini loh, aku bisa mendapatkan pengikut-pengikutku. Dengan kata lain, di dalam beragama pun, manusia cuma berkompetisi dengan orang lain, dengan tujuan membuktikan dirinya kedapatan punya kredit lebih. Mendapat pengakuan bahwa dirinya lebih baik, lebih saleh, lebih hebat, lebih rohani, lebih punya banyak pengikut, lebih mampu merekrut orang menjadi followers, lebih berpengaruh, lebih disukai, lebih bermoral. Pokoknya lebih baiklah. Di dalam beragama, banyak manusia motivasinya cuman itu, self justification. Kalau sudah merasa dapat self justification, mendapat pengakuan dirinya baik dan lebih baik, lalu mereka akan merasa lebih deserve untuk mendapat berkat dari atas. Karena saya baik, maka saya deserve mendapatkan rezeki atau berkat dari Tuhan. Kalau saya dapat rezeki, itu karena diri saya ini orang yang saleh, sehingga saya diberkati. Ini rezeki anak soleh ini. Padahal sepanjang manusia hanya mencari self justification seperti itu, dirinya akan berpusat kemana? Berpusat pada self, berpusat pada egonya sendiri. Jadi sebenarnya dia bukan mencari kebenaran, bukan mencari kebaikan, bukan pula mencari Tuhan. Tetapi yang diperdulikannya sebenarnya adalah benarnya aku dan baiknya aku di depan Tuhan. Anda bisa tahu bedanya? Bukan mencari Tuhan, tapi mencari baiknya aku dan benarnya aku di depan Tuhan. Dan itu sangat berbeda. Paulus sudah pernah melewati tahap itu. Pernah. Dia pernah mengejar self justification itu sampai ke puncak gunungnya. Sudah pernah. Waktu dia menjadi orang Farisi yang taat, orang Farisi nomor 1, dia melakukan itu. Dia tidak mencari Allah, tapi dia mencari pembenaran dirinya di hadapan Allah. Self justification. Tetapi akhirnya Paulus sadar itu bukan hubungan yang benar dengan Allah. Itu palsu. Itu cuma tipuan fata morgana. Mirip orang yang merasa haus akan sebuah pengakuan
dan berlari-lari mengejar pembenaran diri untuk meneguknya seperti orang minum, tetapi ternyata itu hanya tipuan belaka, tidak ada airnya, yang ada cuma pasir. Tidak ada air untuk diminum. Fata Morgana. Paulus sadar akibat perjumpaannya dengan Yesus Kristus, the crucified Lord, Tuhan yang tersalib itu. Di kayu salib itu, Paulus menyadari manusia itu sebenarnya membutuhkan penebusan, bukan pembenaran diri. Membutuhkan penebusan, bukan pengakuan bahwa dirinya baik. Manusia itu membutuhkan redemption instead of self-justification. Apapun yang kita lakukan untuk mendapat pembenaran diri di hadapan Allah, itu sia-sia. Kesalehan kita, kebaikan kita, perbuatan amal kita, donasi-donasi kita, sumbangan-sumbangan sosial kita, pelayanan kita, persembahan kita yang banyak untuk gereja, sama sekali tidak memikat hati Allah untuk menerima, untuk mengakui dan membenarkan kita. Tidak, Allah tidak terpikat oleh semua itu. Apa yang kita lakukan, sekalipun dengan jungkir balik, tidak pernah cukup untuk memuaskan hati Allah dan membuat Allah membenarkan kita. Tidak pernah. Paulus menyadari itu. Satu-satunya yang menggetarkan hati Allah adalah apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib untuk menebus kita. Ketika Allah melihat apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu, tanpa tunggu-tunggu lagi, Dia menghapus semua dosa kita dan Dia menerima kita sebagai anak-anaknya. We are fully accepted. No need to do anything for getting His acceptance. We have been completely justified in the cross. We have been completely justified. No more doing this and doing that in order to impress God. It's done. It is finished in the cross. We are now a new creation. Ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat dengan tujuan mendapatkan self-justification tidak ada artinya lagi. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Saudara sekalian, bagi Paulus, apabila kita sungguh-sungguh mengerti rahasia dari salib Yesus Kristus ini,
Kalau kita sungguh mengerti artinya salib, apa yang dilakukan Yesus bagi kita, semuanya akan berbalik total 180 derajat. Terjadi turning point, titik balik di dalam diri kita. Segalanya di-cross, dipalang, semuanya di-turns out ke sisi the opposite one. Itu artinya salib, bukan? Salib itu cross. Cross itu artinya opposite. Cross itu membuat semuanya dipalang menjadi berbalik 180 derajat. Yang tadinya bernilai, sekarang terlihat sia-sia. Yang tadinya dikejar-kejar, sekarang cahayanya sudah pudar. Yang tadinya hidup, sekarang mati oleh salib. Dan sebaliknya, oleh salib yang tadinya hina menjadi mulia, yang tadinya tidak berarti sekarang memberi pencerahan baru, muncul kehidupan baru, cara pandang yang baru, arah dan tujuan hidup yang baru. Oleh salib Yesus, kesombongan dimatikan. Lalu dengan sendirinya, the opposite one, kerendah hatian, mulai bersemi, memekar. Titik balik itu, turning point itu, ada pada salib Yesus. Jadi, sebelum kita bergerak kemana-mana, kesitulah kita harus menuju. Tadi kita bernyanyi nyanyian banyak tentang salib, bukan? Yesus bawa kami lebih dekat menuju salibmu. Sebelum kita kemana-mana, kita sebaiknya menuju ke sana terlebih dulu. Nothing but the cross. Paulus menulis dengan huruf-huruf besar, katanya, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Nothing but the cross. Saudara-saudara, salib membuat self-justification mati. Salib membuat self-justification mati. Sebab salib memutarbalikkan arah pandangan kita. Tadinya arah pandangan kita ke diri sendiri, semuanya untuk self, termasuk yang utama self-justification. Sekarang arah pandang kita berganti ke arah Yesus. Tadinya kita mengandalkan apa yang kita lakukan. Sekarang kita bertumpu pada apa yang Yesus lakukan untuk kita. Kemarin saya membaca sebuah postingan seorang teman berupa tulisan sederhana, bunyinya begini.
Waktu datang ke dunia, lahir maksudnya, kamu dimandikan oleh orang lain. Nanti waktu meninggalkan dunia, juga begitu. Kamu tidak mandi sendiri, dimandikan juga. Jadi waktu datang dimandikan, waktu pergi dimandikan. Lalu dia menyambung, apa yang perlu disombongkan dari dirimu selama berada di dunia? Waktu kamu datang, kamu tidak bisa mandi sendiri. Waktu kamu pergi, kamu juga dimandikan orang lain. Apa yang perlu kamu sombongkan ketika kamu ada di dunia? Tulisan ini benar. Tapi lebih benar lagi adalah juga pada waktu kita memandang salib Yesus Kristus, pada waktu kita melihat kepada salib Yesus, kita melihat dan menyadari apa yang Yesus lakukan untuk kita demi kita diterima di hadapan Allah. Ketika kita memandang salib Yesus itu, pertanyaannya, apa yang perlu disombongkan dari diri kita? Tidak ada. Sebab semua yang mendatangkan selamat kepada kita datang karena apa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Jadi, apa yang perlu disombongkan dari kita? Enggak ada. Penginjil Billy Graham pernah berkata begini, pride comes in looking at ourselves. Meekness comes through looking at Jesus. Pernyataan ini sederhana, tapi sungguh benar. Kesombongan itu muncul ketika kita memandang ke arah diri sendiri, self. Tetapi kerendahan hati barulah muncul bersama dengan pandangan yang diarahkan kepada Yesus. Yesus yang tersalib itu. Saudara sekalian, message tentang salib ini sangat penting. Penting untuk mematikan setiap bentuk kesombongan kita. Entah itu kesombongan yang vulgar, terang-terangan, maupun kesombongan yang halus, tersamar. Setiap kali kita tergoda untuk membuktikan diri bahwa kita ini baik, kita ini saleh, kita ini rohani, kita ini bertalenta, kita ini kompeten, kita ini banyak beramal, dan punya jasa ini dan jasa itu, pada waktu itu segeralah pandang salib Yesus, supaya semua self justification itu pudar cahayanya, digantikan oleh cahaya kemuliaan Kristus. Setiap kali kita terpancing untuk bersaing dengan orang lain dan berusaha membuktikan bahwa saya lebih baik, saya lebih pandai, saya lebih terampil, saya lebih penting, saya lebih terhormat, saya lebih kaya dibanding dia, segeralah pandang salib Yesus supaya terlihat jelas di situ betapa kita ini bukan siapa-siapa tanpa anugerahnya.
message tentang salib ini sungguh penting untuk mematikan semua self-justification dan kesombongan kita. Satu lagi yang harus kita sadari tentang kesombongan. Kesombongan itu membatasi kita. Justru sebenarnya kesombongan itu membatasi kita, membelenggu kita, menjegal langkah kita. Ego atau self yang menonjol pada kita itu sebenarnya menghalangi kita untuk maju dan berkembang. Itu satu hal yang harus kita sadari. Kesombongan itu membuat kita menutup telinga untuk sebuah teguran yang membangun, untuk sebuah koreksi yang meluruskan. Karena kesombongan, kita menutup telinga kita. Nggak mau dibenarkan. Kesombongan membuat kita merasa sudah tahu dan enggan untuk belajar sesuatu yang baru. Oh, itu saya sudah tahu. Kalau Anda selalu berkata saya sudah tahu, Anda akan tetap di tempat yang sama, tidak pernah belajar sesuatu yang baru. Padahal di dalam hidup ini, sesuatu yang baru itu begitu banyaknya yang kita belum tahu. Kesombongan juga membuat kita lekas tersinggung, lalu memutuskan hubungan. Padahal hubungan itu apa? Hubungan itu jembatan, saudara-saudara, jembatan. Ketika kita terlalu egonya tinggi, menonjol, minta diakui benar, justru kita kemudian membakar jembatan yang kita bisa punyai untuk menembus dan menuju ke tempat-tempat yang baik. Kita bakar sendiri jembatan itu karena kita memutuskan hubungan karena kesombongan kita. Ego, self yang tidak dimatikan oleh salib Yesus itu ibarat sebongkah batu, tidak usah besar-besar, batu segini saja. Sekepalan tangan yang posisinya di sini. Di depan mata kita persis. Sehingga sebagus apapun pandangan view yang ada di hadapan kita, kita tidak melihatnya. Betul? Coba taruh batu sebesar begini dua di depan mata Anda. Persis. Anda ditaruh di tempat yang paling indah, Anda tidak menikmati apa-apa. Sebab batu itu menghalangi matamu. Itulah ego yang tidak dimatikan oleh salib Yesus. Dia menghapus begitu banyak opportunity di dalam hidup kita. Presiden Amerika Serikat ke-40. Siapa yang tahu? Ke-40. Ronald Reagan. Ronald Reagan pernah mengatakan sebuah statement yang sangat bagus menurut saya. Bunyinya begini. There is no limit to what a man can do or where he can go if he doesn't mind who gets the credit. There is no limit to what a man can do or where he can go if he doesn't mind who gets the credit. Sebenarnya untuk apa yang manusia bisa lakukan atau ke tempat manapun dia bisa pergi,
itu tidak ada batasnya. Asalkan dia tidak keberatan siapa yang dapat kredit pengakuan atas jasa dan usahanya. Reagan benar. Sepanjang manusia cuma ribut mengenai pengakuan dan pembenaran bagi dirinya sendiri, ribut dengan arrogance-nya, dia tidak akan bergerak kemana-mana. Dia dipenjara oleh egonya sendiri. Itu merugikan dia. Teman-teman akan menjauhinya. Hubungan yang luas akan tertutup baginya. Kesempatan akan menghilang darinya. Pelajaran berharga tidak akan diperolehnya. Keberhasilan enggan menjumpainya. Damai sejahtera pun meninggalkannya. So, itu yang terjadi. Semua yang baik akan pergi dari orang yang sombong. Itu sebuah kenyataan yang kita harus sadari. Kita yang limitless ini akan dibuat menjadi limited oleh arrogance. Itu sebabnya Yesus membebaskan kita. Yesus membebaskan kita dari ego yang selalu mau mencari pembenaran diri itu. Dengan cara apa Yesus membebaskan kita? Dengan cara mematikannya pada palang kayu salibnya. Jadi, kalau ego kita itu sudah mati di palang kayu salib Yesus, jangan dihidupkan lagi. Maksud Paulus, jangan malah kita membangkit-bangkitkannya lagi. Biarlah kalau dia sudah mati, biarlah dia mati bersama dengan kematian Yesus. Supaya kebangkitan Yesus dengan leluasa membangkitkan pula manusia baru di dalam diri kita. Itu yang namanya a new creation. Yang kata Paulus, itulah yang berarti manusia baru di dalam diri kita yang bangkit bersama dengan kebangkitan Yesus, asal ego kita mati bersama kematian Yesus. Manusia baru yang rajin berbuat baik, yang melayani dengan hati bersyukur tanpa dibebani nafsu untuk membenarkan dan membuktikan diri sendiri. Itu maksud Paulus. Tetap lakukan pekerjaan baik. Tetaplah melayani. Tetaplah mengasihi. Bahkan lebih rajin lagi melakukannya. Tetapi tidak karena atau dengan tujuan self-justification. Melainkan karena kita bersyukur kepada Dia yang tergantung di kayu salib, yang sudah melakukan semuanya untuk membuat kita diterima oleh Allah dan di-justify sebagai anak-anak Bapa di sorga. Anything good can happen to us sepanjang kita berani melepaskan ego kita sendiri, membiarkannya mati
mati di kayu salib Yesus dan berkata seperti Paulus, I'm going to boast about nothing but the cross. Amin.